Usai menemukan dua jenazah bocah berusia 8 dan 9 tahun, warga Kelurahan Kandang, Kota Bengkulu yang dinyatakan hilang sejak Selasa 15 April lalu. Polisi kemudian menangkap seorang remaja PU 17 tahun yang ternyata merupakan tetangga kedua korban. Penangkapan PU berawal dari temuan warga yang menemukan mayat dalam karung di Muara Jenggalo, Pantai Panjang, Kota Bengkulu pada Minggu sore. Mayat tersebut diketahui adalah salah satu korban bernama AB. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan bukti kunci, yaitu karung yang digunakan membungkus jenazah korban, di mana pada karung tersebut terdapat nama seseorang yang ternyata adalah nama orang tua tersangka. Pada Senin malam, polisi menggerebek rumah orang tua tersangka dan kembali menemukan satu korban lainnya di dalam septic tank di samping rumah tersebut, dengan ciri-ciri dibungkus karung yang sama. Setelah diinterogasi, tersangka PU tidak dapat mengelak lagi dan mengakui telah membunuh kedua korban. Mirisnya, motif pembunuhan ini karena tersangka emosi setelah mendapati ikan yang ia beli dan pelihara di dalam belakang rumahnya dipancing oleh kedua korban. Saat kejadian, tersangka memergoki kedua bocah sedang memancing. Kedua korban kemudian dipiting di bagian leher oleh tersangka, lalu dibenamkan ke dalam kolam hingga meninggal dunia. Untuk motif dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, itu diakui bahwa mereka ini sakit hati. Sakit hati karena di belakang rumahnya itu dia punya kolam ikan yang dia beli ikan kemudian dipelihara di sana. Ikannya hilang. Kemudian ada anak ini sedang mancing di sana. Kemudian dua anak tersebut dibekap, dipiting dua-duanya, kemudian dimasukkan ke kolam sampai meninggal. Dan ini dari hasil otopsi juga menunjukkan bahwa ada perlukaan, ada memar di pipi, kening, kemudian termasuk di lehernya, dan kematiannya juga akibat salah satunya akibat cekikan. Kalau yang satu kemarin tidak bisa diketahui karena kondisinya sudah hancur. Yang kedua ini sudah ada titik terang. Jadi itu pelaku sendiri. Kenapa sendiri? Karena dari hasil pemeriksaan juga orang tuanya ini jarang di rumah, karena orang tuanya ini banyak bekerja di luar. Jadi siang hari hampir tidak ada di rumah. Malam pun sudah pada saat kejadian itu kondisi rumah dalam keadaan kosong. Artinya orang tua pelaku tidak mengetahui. Jadi tidak mengetahui karena pada saat setelah terjadi pembunuhan itu juga di septic tanknya itu dikasih kapur barus, kemudian dikasih daun-daun serai, daun-daunan supaya dia tidak bau. Jadi ini cukup pintar untuk menghilangkan jejak. Polisi menyebut bahwa tersangka sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini
dan tidak menemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk keluarga tersangka. Polisi menjerat tersangka yang masih berstatus pelajar SMK dengan Undang-Undang Tindak Kekerasan Terhadap Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.